Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak dan saudara jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini Allah masih sayang pada kita. Dalam bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita, alhamdulillah kita masih diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita senantiasa mendapatkan nilai-nilai kebaikan, terutama nantinya setelah kita dalam kehidupan seterusnya, dan mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Selawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, atas jerih payah beliaulah yang sehingga alhamdulillah kita masih berkomitmen untuk meyakini dinul Islam ini, mudah-mudahan juga sampai akhir dari kehidupan kita. Dan tak kalah pentingnya iman dan takwa, mari kita tingkatkan iman dan takwa yang sesungguhnya. Apa saja menjadi perintah Allah dan Rasul Nabi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apa saja menjadi larangan Allah dan larangan Rasul, mari kita ikhlaskan untuk dapat kita tinggalkan. Bapak dan saudara jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, Rasulullah SAW setelah selesai melaksanakan sholat asyar pernah mengumpulkan beberapa sahabat. Dikala itu kemudian para sahabat itu diajak berjalan di padang pasir, dan Rasulullah dengan membawa tongkatnya. Setelah sesampainya di padang pasir, Rasulullah kemudian meletakkan tongkatnya di padang pasir dan menyampaikan kepada para sahabat, "Hai para sahabatku, usiaku sudah mencapai 62 tahun. Usia 62 tahun itu adalah sudah termasuk usia senjaku," kata Rasulullah. Kemudian para sahabat terkejut, seakan Rasulullah itu sudah tahu akan akhir dari kehidupannya. Dan terkejutnya lagi, kemudian juga Rasulullah meninggalkan pesan-pesan kepada para sahabat. "Hai para sahabatku, bahwasanya kehidupan manusia itu yang senantiasa akan berakhir, hanya amal ibadah kita yang akan bisa menemani kita selama nanti di akhirat," itu kata Rasulullah. Dan kemudian setelah itu tongkat diletakkan di padang pasir, Rasulullah itu memandang tongkat itu cukup beberapa menit, tidak ngomong sama sekali. Nah, setelah itu sahabat Umar bin Khattab di saat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang Rasulullah maksud tongkat yang Rasulullah
letakkan di padang pasir itu. Kemudian para sahabat setelah itu akan tahu jawaban apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah nantinya. Dari pertanyaan oleh Umar bin Khattab ini tidak langsung dijawab oleh Rasulullah. Justru Rasulullah kembali bertanya pada para sahabat, sahabatku, kira-kira tahukah apa yang akan saya jelaskan nantinya pada para sahabat saya meletakkan tongkat ini? Rasulullah secara bersama-sama serempak menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Baiklah, Islam itu seperti tongkat yang aku letakkan di padang pasir ini, lurus. Islam itu adalah lurus sebagaimana lurusnya tongkat yang aku letakkan di padang pasir ini, kata Rasulullah. Setelah itu lagi-lagi Rasulullah dari tongkat yang sudah diletakkan tadi, di samping kanan dan kiri dari tongkat itu kemudian dikasih gambar kotak-kotak di padang pasir itu. Timbullah pertanyaan lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang Rasulullah gambar itu? Barulah Rasulullah menjelaskan, hai sahabatku, Islam adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan lurus ini bagaikan tongkat ini bagaikan jalan lurus, kemudian yang ada di kanan kiri apa yang kegambar ini bagaikan jebakan, yang jebakan itu disiapkan oleh setan yang diperuntukkan pada umatku nantinya. Melanjutkan lagi menjelaskan Rasulullah, barang siapa umatku yang keberadaannya tetap berada di jalan yang lurus, maka umatku lah yang akan selamat, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Dan barang siapa umatku yang keberadaannya ada di samping dan kanan dan kiri, apa yang saya gambar ini bagikan jebakan tadi, maka umatku akan gandrung dengan dunia dengan segala isinya. Umatku akan mencintai dunia dengan berlebihan sehingga dia akan lupa kehidupan akhirat. Itu kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, hai sahabatku, untuk menghindari itu semua ya sahabatku, berpeganglah dengan dinul Islam yang kokoh. Tegakkanlah syariatku dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah. Syariatku dan syariat Allah itu ada di rukun Islam, kata Rasulullah. Para siapa umatku yang setelah mengucapkan atau bersumpah, berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat, maka umatku hendaknya tunaikanlah sholat. Dan barang siapa umatku yang berani meninggalkan sholat, maka sebesar apapun yang diperbantukan pada siapapun dan disumbangkan kemanapun, maka amalan sumbangan itu akan sia-sia saja. Itu kata Rasulullah. Dan kemudian umatku setelah sudah berikrar, sudah sholat, hendaknya umatku tunaikanlah zakat. Para siapa umatku yang memiliki kelebihan dari kebutuhan hidupnya, maka ia masih harus peduli dengan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Karena harta sesungguhnya yang ia miliki itu masih ada miliknya orang lain, miliknya orang miskin, miliknya fakir, dan juga 8 asnaf itulah yang harus bisa menerimanya. Apabila ini tidak dikeluarkan, maka umatku lah yang akan menyesal baginya nantinya. Dan setelah itu Rasulullah menjelaskan, setelah ia sudah menunaikan zakat, hendaknya berpuasa pada bulan Ramadan.
Dan kata Rasulullah, puasa Ramadan itu adalah ada keutamaannya, utamaan yang harus dimengerti oleh sahabatku adalah yang pertama, paling tidak umatku sudah tahu bahwa perintah puasa itu bukan hanya diperuntukkan umatnya Nabi Muhammad saja. Perintah puasa itu diperintahkan kepada umatnya nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana umatnya Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana umatnya Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan saudara berbahagia, setelah sudah menjelaskan panjang lebar hendaknya umatku harus tunaikanlah ibadah haji, karena dengan berhaji itulah sudah lengkap di dalam hidupnya untuk menjalankan syariatku, kata Rasulullah. Bapak dan saudara berbahagia, yang perlu kita sama-sama pahami bahwasanya di dalam berislam itu perlu adanya pemahaman di antara kita, karena dengan jalan kita berislam itu adalah kita tergolong hamba Allah yang insya Allah akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itulah yang sehingga mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan yang sudah kita jalani ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kepada kita semuanya. Insya Allah kita akan selalu mendapatkan bimbingan-bimbingan dari penyampai-penyampai kultum seperti ini, dan juga dengan pentarbiyahan pendidikan selama 1 bulan. Setelahnya kita bisa merefleksi dalam kehidupan kita di bulan-bulan berikutnya akan lebih baik, karena ciri-ciri orang yang puasanya mendapatkan kebaikan dari Allah itu setelah bulan berikutnya pada bulan Syawal dan seterusnya, dari segala amal kebaikannya selalu lebih banyak daripada amal buruknya. Itu tanda-tanda kalau orang puasanya diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka yaitu tadi bahwasanya amal kebaikannya setelah bulan berikutnya akan lebih banyak daripada amal jeleknya. Kalau masih banyak amal jeleknya, berarti puasa kita belum kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya intinya bahwasanya kita memang harus senantiasa berusaha untuk menjadikan amal ibadah yang kita jalankan ini menjadi amal ibadah yang terbaik, dan insya Allah kita akan Allah golongkan sebagai hamba Allah yang beruntung, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat sesuatu yang kurang berkenan, pribadi mohon dimaafkan. Syakiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.